when the sun goes down. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu minta kepada Nak Fauzi untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silahkan, Nak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita memulai doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih, Nak. Nah, sebelumnya Ibu mau memeriksa kehadiran anak-anakku. Apa sudah hadir semua? Oh ya, ada beberapa ya yang terkendala oleh jaringan. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apalagi di masa pandemi ini, Nak, diharapkan anak-anakku tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan terus meningkatkan motivasi untuk mengikuti pembelajaran daring. Ya, dan terus berdoa agar semuanya bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar di sekolah seperti biasanya. Sebelumnya, Ibu sudah membuat kontrak layanan ya di grup chat. Ibu sudah share kegiatan kita hari ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 40 menit ke depan. Nah, adapun kegiatan kita hari ini tentang mengelola waktu belajar. Nah, tujuannya agar anak-anakku mampu merencanakan kegiatan sehari-hari serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi anak-anakku sekalian. Jadi anak-anakku akan mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai materi mengelola waktu belajar. Kemudian anak-anakku nanti akan mengevaluasi lembar kerja, hasil kerja anak-anakku dari 2 minggu yang lalu, dan kemudian akan mengerjakan kembali LKPD-nya. Namun ini ada yang berbeda karena ada perkembangan sedikit tentang LKPD-nya. Jadi kita hanya akan melihat bagaimana perkembangannya anak-anakku setelah kita mengikuti 2 layanan kemarin dan setelah mengikuti kegiatan layanan ketiga ini juga ya. Selanjutnya setelah itu anak-anakku akan melakukan refleksi, mengungkapkan apa yang anak-anakku setelah dapatkan dari kegiatan kita hari ini. Baiklah, apakah anak-anakku sudah siap untuk mengikuti layanan kita hari ini? Siap, Bu. Kalau sudah siap, silahkan anak-anakku mengamati dengan baik video materi yang akan Ibu tayangkan dan akan Ibu jelaskan juga. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini adalah agar peserta didik mampu merencanakan dengan baik kegiatan sehari-hari serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi anak-anakku sekalian. Ada beberapa pilihan waktu belajar yang baik, antara lain, yang pertama adalah seusai subuh sekitar jam 4.30 sampai jam 5.30 pagi. Yang kedua adalah seusai asar sekitar jam 4 sore sampai jam 5 sore. Nah, yang ketiga adalah seusai isya atau sekitar jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, siapa di sini yang biasa belajar setelah sholat isya? Saya, Bu. Iya. Nah, ini adalah salah satu contoh jadwal harian yang sudah anak-anakku buat. Ibu ambil salah satunya pada LKPD self monitoring atau pemantauan diri. Nah, anak-anakku pada LKPD ini kan anak-anakku sudah tulis apa kegiatannya, kemudian durasi waktunya dalam seharinya itu pada saat melakukan kegiatan tersebut. Jadi Ibu sudah anggap bahwa anak-anakku sudah mampu menulis atau membuat jadwal harian dengan baik. Nah, ini contoh yang Ibu perlihatkan salah satu pekerjaan kalian. Ya, alhamdulillah Ibu sudah menerima semua hasil LKPD anak-anakku. Bagaimana anak-anak? Sudah memahami tentang LKPD self monitoring atau pemantauan diri? Ada yang bisa menjelaskan tentang apa yang sudah dikerjakan? Saya, Bu. Iya, Nak, silahkan. Saya sudah membuat jadwal harian, Bu. Seperti yang dicontoh materi tadi. Oh iya, iya, Nak. Baik, Nak, sangat bagus. Jadi Ibu harap anak-anakku kan sudah bisa membuat semua jadwal harian. Jadi agar bisa dilaksanakan dengan baik, agar bisa semakin
mampu mengelola waktu belajar. Ibu mau tanya untuk LKPD stimulus kontrol tentang hambatan dan upayanya. Ada yang bisa jelaskan, Nak? Saya Bu, 1. Main HP, 2. Tidur, 3. Bantu orang tua, 4. Nonton YouTube, 5. Nonton TV. Kemudian suasana yang saya lakukan, 1. Membuat daftar kegiatan, istirahat yang cukup, jangan tidur larut malam, jangan terlalu lama main HP, ingat waktu. Setelah saya mengerjakan LKDPD itu Bu, saya bisa tahu hambatan-hambatan apa yang membuat saya susah untuk mengolah waktu belajar Bu. Dan saya bisa menentukan usaha yang bisa saya lakukan agar bisa mengelola waktu belajar dengan baik Bu. Bagus, Nak. Alhamdulillah anak-anakku sudah lebih memahaminya ya. Seperti tadi Anissa sudah paparkan tentang hambatan yang dialaminya, kemudian usaha yang bisa ia lakukan. Terima kasih Anissa. Iya Bu. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan tentang LKPD self reinforcement-nya atau penguatan dirinya? Saya Bu. 1. Santai seharian. 2. Puas bermain di hari Minggu. Dan hukuman saya, 1. Tidak pegang HP 1 hari. 2. Tidak ada waktu untuk bermain. Setelah saya mengisi tabel LKPD tersebut, saya ternyata bisa membuat daftar hadiah apa saja yang bisa saya beri untuk diri saya sendiri, Bu. Dan juga hukuman apa saja yang bisa saya beri untuk diri saya, Bu. Iya, Nak, betul sekali. Kita ini bisa memberi hadiah dan hukuman kepada diri kita sendiri seperti yang dipaparkan oleh Asisa ya. Dia memberi hadiah kepada dirinya kalau dia bisa mengelola waktu dengan baik. Dia mau santai seharian, jadi dia mau punya waktu 1 hari untuk santai-santai. Kemudian dia juga bisa memberikan hukuman kepada dirinya kalau dia gagal melaksanakan usaha yang dilakukannya. Ya, dia tadi tidak ada waktu untuk bermain, jadi dia tidak mau memberikan waktu bermain kepada dirinya. Jadi terima kasih ya Sisa atas tanggapannya. Alhamdulillah dari penjelasannya anak-anakku, Ibu senang mendengarnya karena jawaban-jawabannya anakku sudah bisa dilihat bahwa kalian itu sudah bisa memahami tentang bagaimana cara mengelola waktu belajar dengan baik. Jadi di sini Ibu hanya menekankan pada hambatan dan upayanya anak-anakku. Jadi hanya satu hambatan yang paling menghambat, kemudian satu upaya yang paling baik yang bisa anak-anakku lakukan. Kemudian anak-anakku akan isi juga LKPD tentang hadiah dan hukuman untuk diri sendiri. Dan itu pun cukup satu yang paling menguatkan ya, hadiah yang paling bagus dan atau hukuman yang paling berat menurut anak-anakku sekalian. Jadi Ibu harap setelah kegiatan kita hari ini akan ada peningkatan yang lebih baik lagi ya. Nanti Ibu share kembali link LKPD-nya dan kemudian akan ada link evaluasi juga Ibu akan share di grup chat kalian. Jadi setelah kegiatan ini Ibu dapat simpulkan secara garis besar bahwa anak-anakku sudah bisa mengelola waktu belajar dengan baik. Nah, setelah mengikuti kegiatan layanan ini, Ibu minta siapa yang bisa memberikan refleksi setelah mengikuti kegiatan hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Nak Alia. Setelah saya mengikuti layanan ini, saya jadi lebih memahami bagaimana cara membuat jadwal harian, menulis hambatan dan upaya, serta cara memberikan penguatan kepada diri sendiri, seperti hadiah atau hukuman, sehingga bisa mengelola waktu belajar dengan baik. Ya, terima kasih Nak atas refleksinya. Nah, Ibu sangat senang karena anak-anakku semangat dan antusias mengikuti kegiatan layanan ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertemu lagi pada layanan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya Nak. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajarnya walaupun daring. Cukup untuk kegiatan kita hari ini. Kita lanjut di grup chat ya. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ibu. Fabi ayyi alai rabbikum atukaziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.